Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua udah ngeklik video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas bareng sama gue Ulan. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen videonya ya. Dan semoga untuk channel gue ini tetap berkembang dan untuk memberikan pengalaman gue ataupun edukasi-edukasi yang baik untuk teman-teman semua. Gimana kabar semuanya untuk hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik. Dan untuk di video gue kali ini gue akan nge-share untuk berita yang lagi hangat yang terjadi di minggu-minggu ini yang masih berkaitan dengan pinjol. Tentunya dari video yang gue sampaikan saat ini bisa memberikan sedikit pelajaran buat kita semua bahwa untuk usaha kita ataupun kalau kita menghadapi masalah itu nggak harus melakukan hal ini gitu, karena masih banyak hal-hal yang bisa kita lakuin dan masih bisa kita perjuangkan. Dan untuk hal ini bisa jadi pelajaran juga buat kita kalau nggak hal itu adalah bukan satu-satunya jalan yang terbaik untuk mengakhiri semuanya gitu. Kira-kira apa yang kita akan bahas hari ini? Oke, kita langsung aja. Jadi untuk pembahasan kali ini adalah terkait bunuh diri. Jadi berita itu lagi ramai banget atau lagi hangat banget. Ada karyawan, seorang suami yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena terlilit hutang pinjol. Dan juga ada surat wasiatnya juga yang dituliskan oleh almarhum gitu. Jadi pada saat tahu beritanya gue juga cukup shock dan nyari tahu banget gitu, ini apa sih gitu kan. Oke guys, jadi untuk di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai bunuh diri dan masih berkaitan dengan pinjol ataupun pinjaman online. Jadi beberapa hari yang lalu terdapat berita yang memang masih hangat yang terjadi di wilayah Bojonegoro. Dan untuk hal tersebut karena ada salah satu karyawan yang nekat bunuh diri atau mengakhiri hidup karena tidak kuat lagi untuk menghadapi pinjol ataupun depresi karena adanya penagihan-penagihan. Jadi bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi atau ngerasa nggak ada lagi orang yang bisa membantu dia gitu. Jika teman-teman masih memiliki permasalahan yang sama, sebenarnya teman-teman nggak sendiri, termasuk saya pun saat ini masih semangat atau masih proses menuju lunas. Jadi sempat terbesit di pikiran untuk apa gue bunuh diri aja ya, karena udah bener-bener gak kuat banget nih, karena gue ngerasa berat banget ya gitu untuk cobaan hidup gitu. Gue minta bantuan sama siapa sih yang bisa bantuin untuk bisa melunasi utang, karena bener-bener kayak berkecamuk gitu kan. Kembali lagi kita ke diri kita, akhirnya kita sadar banyak loh di sekitar kita ini orang-orang yang sayang sama kita, yang kita sayang, yang sebenarnya bisa jadi penguat juga untuk nggak ngelakuin itu gitu. Karena ya kita tahu sendiri kalau misalnya bunuh diri itu nggak diterima dunia dan akhirat gitu kan. Maksudnya itu sangat-sangat merugikan juga nggak, dan nggak menyelesaikan masalah gitu. Oke, jadi gue ngeliat berita dan juga mengutip dari Detik News, dimana untuk headline-nya adalah terjerat utang pinjol, karyawan bank perkreditan di Bojonegoro gantung diri. Oke, kita langsung lanjut ke berita yang pertama dari Bojonegoro. Jadi tepat pada tanggal 23 Agustus 2021 pada hari Senin, seorang karyawan baru bank perkreditan di Bojonegoro gantung diri di kantornya. Karyawan tersebut bunuh diri karena terlilit utang pinjol. Selain utang pinjol, karyawan berinisial HP 25 tahun itu juga terlilit utang ke teman-teman dan juga nasabahnya. Warga sugih waras itu meninggalkan sebuah surat wasiat sebelum bunuh diri. Almarhum adalah karyawan baru training, masih muda, dan kabarnya juga baru 2 bulan menikah. Gantung diri di kantornya. Kapolsek Bapak Slamet Haryadi mengatakan alasan bunuh diri karena terlilit utang diketahui pada surat wasiat pada secari kertas yang ditulis oleh almarhum.
Selain menjelaskan alasannya bunuh diri, korban dalam surat wasiat itu juga meminta maaf kepada istrinya. So sad, I'm so sad. Gue sedih banget, baru 2 bulan menikah. Jadi ditemukan selembar kertas pesan bertuliskan orang yang diutangi dan lain-lain. Menurut keterangan teman kerja korban, Yusuf, pada tanggal 21 Agustus pada hari Sabtu, saat kantor akan tutup, salah satu teman mengajak korban untuk pulang. Namun, korban enggan pulang dan beralasan akan menginap di kantor. Tapi saat Senin masuk kerja, almarhum ditemukan gantung diri di kantor. Melihat kejadian ini, saksi mata dan teman lainnya langsung melaporkan kejadian ke Polsek Kanor. Polisi bersama petugas kesehatan Puskesmas Kanor akhirnya melakukan olah TKP dan pihak medis Puskesmas Kanor melakukan visum setibanya di lokasi kejadian. Ini kejadiannya murni bunuh diri setelah dilakukan olah TKP dan visum. Korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dalam surat wasiatnya tersebut ada beberapa nama pinjol yang tertulis. Jadi kelihatan ada 5 pinjol ya yang terlihat di surat wasiatnya. Kita bisa lihat untuk surat wasiatnya ini. Ini tulisan tangan dari almarhum yang memang keterangannya juga dia bilang dia adalah beban keluarga. Aduh, sedih banget sumpah. Jadi untuk nama-namanya itu ada Cairin Kredit KTA, KTA Kilat, ada Kami Kredit Pintar. Dari 5 ini ada 2 yang sama seperti gue gitu kan. Ada Kami juga gue punya dan Kredit Pintar juga punya. Oke. Keterangannya juga ada hutang-hutang di teman dan lainnya, yaitu uang kasir BMT Nut 4.700.000, Busri Niswatin 3 juta, nasabah Ahmad 1.500.000, Eni Siwalan 595.000, Sauki Siwalan 200.000, Haris Cepu 300.000, Dimas Cepu Batokan 200.000, Nisa Kelapok 200.000, Fadila Kapas 13 juta rupiah. Maaf, aku yang terjerumus dunia online, sudah kecanduan dan udah gak sanggup hidup lagi. Istriku gak salah apa-apa, semua murni kesalahan aku. Tolong sampaikan pesan ini ke rumah Siwalan jika aku masih dianggap keluarga, karena aku sudah terlalu berat menyusahkan orang tua aku. Tolong HP-nya dikasihkan ke Saiful, beban orang tua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi untuk almarhum, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai pelajaran buat kita dan tidak patut dicontoh sebenarnya, karena untuk bunuh diri itu bukan salah satu jalan yang memang bisa menyelesaikan masalah, mungkin bisa menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Jadi jika kita berpikir atau terlintas di pikiran kita untuk mengakhiri hidup aja kali ya, karena benar-benar udah gak sanggup lagi nih, karena udah ngerasa gue sendirian menghadapi. Please untuk ilangin pikiran itu, dan lebih baiknya kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan. Berdoa semoga kita diberikan jalan keluar, semoga kita diberikan kekuatan, dilancarkan rezeki, dan juga bisa menemukan jalan keluar untuk melunasi hutang-hutang kita gitu loh. Jadi untuk bunuh diri ini bukan jalan satu-satunya juga untuk menyelesaikan masalah. Dan banyak banget yang menyesalkan ini sih. Kalau gue pribadi sempat berpikir itu, tapinya alhamdulillah bisa menguatkan diri kita sendiri. Kita bisa sharing ke teman dekat kita, ataupun kita bisa cerita ke teman dekat kita gitu, mau sama keluarga juga bisa, untuk mengurangi beban ataupun bisa mendapatkan solusi-solusi yang lain gitu selain bunuh diri. Ya Allah. Oke, next, cerita kedua. Oke, guys, teman-teman, ini beritanya gue dapetin dari merdeka.com dan juga ada di kompas.com. Jadi sebelumnya adalah seorang suami, namun untuk di cerita kedua ini terjadi atau menimpa kepada gadis di Jember, Jawa Timur. Untuk masih muda banget dan
mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup karena tidak kuat lagi untuk menahan apa ya, gue sedih banget karena ini yang kedua gadis masih muda gitu, umurnya 23 tahun. Dia udah gak kuat lagi sama tekanan-tekanan dari debt collector atau DC-DC yang nagih dia. Allahu Akbar. Oke, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Oke teman-teman semua, kita langsung lanjut ke berita yang kedua yang menimpa gadis yang juga memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak kuat lagi dengan teror-teror pinjol. Terjadi lagi, dan ini dalam waktu yang dekat, tetap di bulan Agustus 2021 ini. Banyak banget yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Oke, lanjut untuk kronologisnya. Gadis di Jember bunuh diri dikarenakan teror pinjol. Polisi selidiki unsur pidana. Polisi sudah memastikan bahwa motif ERP 23 tahun nekat bunuh diri karena sudah tidak kuat lagi menghadapi teror penagih utang pinjaman online. Dan ironisnya, meski warga Jember itu telah tiada, penagih utang masih saja menghubungi telepon selulernya. Berdasarkan penyidikan polisi, ERP diduga kerap mendapatkan teror yang tidak manusiawi dari para penagih utang pinjol. Ini DC-DC yang sialan itu ya. Teror biasanya dilakukan dengan ancaman akan mempermalukan korban dengan mengumumkan utangnya ke kontak yang ada di ponselnya. ER merupakan pegawai honorer di salah satu rumah sakit milik pemerintah. Perempuan lajang ini hanya tinggal berdua dengan ibunya di rumah mereka Desa Balunglor, Jember. Sementara adiknya sedang kuliah di Malang. Ibunya menemukan jenazah ER tergantung di rumahnya pada Jumat 20 Agustus 2021 pada sore hari. Polisi yang mendapatkan laporan kasus bunuh diri langsung melakukan olah TKP atau tempat kejadian perkara. Selain menemukan surat wasiat, polisi juga memeriksa ponsel milik ER. Di dalam gadget tersebut terdapat riwayat komunikasi yang cukup intens dengan para penagih pinjol. Meski ER sudah bunuh diri karena tidak kuat diteror, para penagih utang pinjol yang diduga ilegal tersebut masih juga menghubunginya. Penagih pinjol itu belum mengetahui jika korbannya sudah tak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tutur pak polisinya, saat HP ada di tangan kita memang masih banyak sekali berdering telepon terus-terus dari si penagih pinjol itu. Jadi dari si DC-nya pada saat itu handphonenya udah disita oleh polisi atau dipegang sama polisi pun masih berdering karena si DC-DC-nya itu belum tahu kalau untuk ER sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia gitu. DC itu karena kalian kata-katanya mungkin terlalu kasar dan akhirnya si almarhumah itu nggak kuat gitu, maksudnya udah maaf, gue emosi. Cara-cara penagihan pinjol itu diduga membuat ER tertekan sebab ia diancam akan dipermalukan, yakni dengan menagih ke nomor kontak yang ada di ponsel miliknya. Bapak Sunarto, bapak polisi yang nanganin, menyatakan bahwa pinjolnya mengancam akan memberitahukan kepada seluruh kontak yang ada di HP peminjam jika tidak segera membayar utangnya. Tetapi ibunya juga tidak tahu kalau korban atau anaknya itu memiliki masalah dengan pinjol. Polisi membuka kemungkinan untuk mengusut teror dari pinjol tersebut. Polisinya bilang kalau unsur ancaman itu ada beberapa subnya dan termasuk seperti ini. Si peminjam akhirnya frustasi dan juga gelap mata dan akhirnya juga mengakhiri hidupnya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Jember. Bapak Sunarto yang polisi yang menangani itu udah mempelajari detail ancaman atau teror para penagih hutang pinjol kepada ERP.
jika ancaman kekerasan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Sebagai warning kepada masyarakat, polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait kasus ini, termasuk menyalin isi chat antara ERP atau almarhum dengan penagih utang dari pinjol. Percakapan itu terekam dalam WhatsApp di ponsel korban. Selain melalui telepon, komunikasi pinjol dengan korban juga dilakukan melalui chatting WhatsApp. Chatnya udah di screenshot juga sebagai barang bukti dan juga untuk petunjuk. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi dulu. Ya Allah, semoga kita semua dikuatkan, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan jalan keluar, semoga tidak mengambil jalan untuk mengakhiri hidup. Apalagi masih muda, masih bisa kita usaha, insya Allah. Kita berdoa dan juga usaha, kita berdoa kepada Allah ataupun Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan jalan keluar, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan kita harus perkuat lagi usahanya untuk bisa melunasi utang-utang yang kita punya gitu. Banyak banget pelajaran kita bisa ambil dari kejadian-kejadian yang sudah ada, di mana kondisi tertekan, kondisi frustasi yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup itu mohon untuk tidak dilakukan dan sangat-sangat disayangkan. Bagi teman-teman yang nonton video ini dan kondisinya sama seperti saya pun masih punya hutang 52 juta totalnya sampai dengan bulan ini, bulan Agustus 2021. Saya tetap mencari solusi, berdoa dan berusaha. Percaya gitu loh, kita bisa melewati ini semua. Oke. Memang sulit banget, dimana kita setiap harinya tuh diteleponin, kontak kita dihubungin, ataupun dia mengirimkan kata-kata yang kasar untuk kita yang memang tujuannya itu adalah neken kita biar kita akhirnya frustasi dan mencari pinjaman sana sini untuk melunasi pinjaman online. Teman-teman, ini memang sebenarnya untuk tips dari aku yang dari gue yang sebenarnya apa ya, ini yang gue lakuin sama ini gitu. Jadi kita list dulu. Untuk video selanjutnya gue akan share ke teman-teman semua gimana kita kuat untuk menghadapi DC yang galak, dan supaya tetap kita nggak kabur, kita akan tetap melunasi hutang kita karena itu adalah kewajiban kita yang benar-benar harus kita tanggung jawabkan juga gitu loh. Gue akan membuat video untuk memperkuatkan kita sama-sama biar kita kuat dan kita bisa menghadapin DC yang galak itu, dan kita juga bisa melunasi. Insya Allah kita bisa, kita percaya, kita tanamkan kepada diri kita kalau kita bisa, dan bunuh diri bukan salah satu jalan yang terbaik yang kita bisa lakuin, karena itu bisa jadi menimbulkan masalah baru dan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Ya Allah, maaf. Aduh, kita semangat yuk, semangat, bisa, ya Allah bisa. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai dengan akhir. Untuk selanjutnya, gue akan nge-share lagi ke teman-teman terkait pinjol, permasalahan hutang yang saya alami gitu, tips dan triknya. Dan saat ini juga saya akan mengajukan reschedule dari kartu kredit, dan semuanya akan saya share, semuanya di sini akan semua gue share untuk memberikan semangat. Dan yuk kita bisa ngejalanin, kita bisa melunasin, kita bisa terus berusaha, dan insya Allah diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa melunasi hutang. Karena gue tuh bikin video ini karena nge-share gitu loh, ini loh proses gue menuju lunas. Hutang-hutang gue banyak, sekian. Yo bisa, kita bisa kok melunasin. Yuk semangat yuk. Udah. Thank you banget udah nonton sampai dengan akhir ini. Jangan lupa subscribe, tetap semangat, dan juga jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, stop buang-buang pikiran-pikiran jelek, tetap positive vibes, dan kita bisa sharing di bawah di kolom komentar, saling sharing, kasih masukan juga buatku juga nggak apa-apa, karena gue juga butuh banget masukan dari kalian. Dan juga bisa juga kalian ngasih saran untuk
bikin video apa selanjutnya. Thank you banget udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa subscribe. Gue Ulan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.